Selamat pagi anak-anak. Pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembuluh darah atau saluran atau tempat yang dilalui oleh darah kita untuk dialirkan ke seluruh bagian tubuh atau ke setiap sel yang membutuhkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam darah. Biasanya kalian saat teriris pisau atau benda tajam akan keluar darah, akan menetes pastinya. Warna darahnya itu berwarna merah. Tapi tahukah kalian jika kita lakukan satu proses yang disebut dengan sentrifugasi, itu kita akan melihat bahwa darah kita itu ada beberapa jenis dan ada beberapa warna. Nah, di bab ini kita akan mempelajari apa-apa saja yang terdapat atau darah yang seperti apa saja yang terdapat pada darah kita. Nah, indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, diharapkan kalian bisa menjelaskan mengenai komponen-komponen darah, di mana darah ini komponennya terdiri dari plasma darah dan juga sel darah. Nah, sel darah ini terbagi lagi. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nanti kita pelajari istilah lain dari ketiga sel darah tersebut. Kemudian plasma darah juga dibedakan atas beberapa. Berdasarkan keberadaan fibrinogen itu disebut dengan ada istilah serum. Itu plasma darah tanpa fibrinogen. Nanti kita akan pelajari juga fibrinogen itu apa dan peranannya apa dalam darah kita, dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi golongan darah pada manusia. Jadi penggolongan darah pada manusia itu ada beberapa jenis ya. Ada sistem menggunakan sistem ABO, kemudian sistem Rhesus, dan juga ada sistem MN. Ini sistem MN cukup jarang digunakan ya. Yang lebih sering adalah sistem ABO dan juga sistem Rhesus. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian bisa menjelaskan proses transfusi darah pada manusia. Jadi saat ada orang yang membutuhkan transfusi darah, itu tidak sembarangan ya. Kalian mau berbaik hati mendonorkan darah kepada orang tersebut, tidak. Harus ada pengecekan terlebih dahulu apakah golongan darah kalian sesuai atau tidak. Kemudian itu untuk menggunakan sistem Rhesus tadi, sistem ABO. Kemudian ada lagi sistem Rhesus. Karena jika tidak diteliti atau tidak diidentifikasi dengan tepat, akan berbahaya. Bukannya malah menolong orang yang didonorkan darah, malah membuat orang tersebut ya cepat berpulang begitu ya, karena akan terjadi proses aglutinasi. Nanti kita pelajari apa yang dimaksud dengan aglutinasi. Oke, kita akan mempelajari pertama komponen-komponen darah. Indikator yang pertama yaitu komponen darah. Jadi di dalam darah kita, di dalam pembuluh darah ini setiap saat, setiap detiknya, setiap waktunya itu mengalir darah. Dan darah ini terbagi atas beberapa tadi ya. Bagian yang pertama plasma darah yang berbentuk cair ini. Kemudian yang kedua sel-sel darah. Nah, sel darah ini ada 3 tipe, 3 jenis. Sel darah merah tentunya dia berwarna merah, kemudian sel darah putih bentuknya dominan putih, kemudian ada keping darah. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan bahwa ini adalah proses, ini adalah alat sentrifugat ya. Sentrifugat, prosesnya disebut sentrifugasi. Itu tujuannya untuk apa? Untuk memisahkan. Apa yang dipisahkan? Dipisahkanlah darah ini, komponen-komponen yang ada dalam darah kita. Seperti inilah bentuknya nanti, seperti inilah wujudnya. Jadi ini darah sebelum disentrifugasi, setelah disentrifugasi, jadi alat ini akan memutar, berputar-berputar, sehingga memisahkan berdasarkan jenisnya ya. Jadi sel darah akan berada di posisi paling bawah, kemudian yang berada di tengah ini sel darah putih dan juga keping darah, dan paling atasnya itu adalah plasma darah berwarna kekuningan seperti ini. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan plasma darah ini karena semasa pandemi ini itu dikembangkan dikembangkan ini ya, terapi plasma ya untuk pengobatan pasien COVID. Mengapa bisa
orang terpikir untuk melakukan terapi plasma untuk pasien COVID. Nanti kita pelajari beberapa komponen yang ada dalam plasma darah yang berperan untuk bisa digunakan membantu pasien COVID melawan virus corona dalam tubuhnya. Oke ya. Nah, di dalam tubuh kita itu plasma darahnya lebih besar, kemudian sel-sel darahnya itu lebih kecil ya di dalam tubuh kita. Kita akan pelajari satu persatu plasma darah. Plasma darah ini kandungannya sebagian besar itu adalah protein ya. Proteinnya ada 3 jenis, albumin, kemudian globin dan fibrinogen. Kalau untuk fibrinogen itu peranannya untuk membantu proses pembekuan darah nanti. Nanti kita akan pelajari di proses pembekuan darah mengenai fibrinogen. Kemudian untuk globin dia berperan dalam ini ya, dia juga bisa membentuk antibodi dalam tubuh kita. Nah, keberadaan globin inilah yang digunakan oleh pasien untuk bisa melawan nantinya atau menstimulus tubuhnya membentuk antibodi ya. Kemudian albumin itu berperan dalam menjaga tekanan osmotik dalam tubuh ya, jadi protein-protein ini. Nah, fungsi utama dari plasma darah itu yang pertama mengangkut limbah ya, mengangkut limbah. Apa yang diangkut ya limbah entah itu hasil sisa metabolisme yang lain dalam tubuh kita. Kemudian menjaga tekanan osmotik dengan keberadaan albumin tadi, kemudian melawan infeksi. Mengapa melawan infeksi? Karena keberadaan antibodi yang dihasilkan oleh globin ini ya, globin atau globulin ya, istilah lainnya. Kemudian membantu pembekuan darah karena keberadaan fibrinogen. Jadi bisa ya. Lanjut eritrosit. Apa itu eritrosit? Eritrosit istilah lain untuk sel darah merah. Mengapa dia disebut sel darah merah? Karena ya warnanya berwarna merah. Nah, ciri khas dari sel darah merah ini atau eritrosit, Ibu berharap lebih kita penggunaannya dengan istilah eritrosit ya, sel darah merah. Nah, sel eritrosit ini itu bentuknya bikonkav ya, bikonkav. Seperti apa bikonkav itu? Seperti ini. Dia sedikit agak melengkung di tengahnya. Ya, jadi perbandingannya di sini ketebalannya 2, di tengah ini ketebalannya 1. Itu disebut dengan bentuk bikonkav. Ya, dan juga dia tidak berinti. Dia tidak berinti berarti dia tidak memiliki materi genetik di dalamnya. Nah, usia untuk eritrosit ini adalah sekitar 120 hari. 120 hari ya. Jadi dia setelah 120 hari dia akan dirombak. Di mana dia akan dirombak? Sel darah merah kita atau eritrosit akan dirombak di hati. Nah, itu sebabnya mengapa setelah hasil perombakannya ini sel darah merah kita ini akan disalurkan ke empedu ya. Nah, empedu nanti kita akan pelajari di sistem pencernaan berperan dalam apa. Ya, jadi empedu ini akan mewarnai urin kita dan juga feses kita. Ya, dan itu hasil dari perombakan sel darah merah kita. Kemudian pembentukannya terjadi di sumsum tulang dan fungsinya mengangkut oksigen dan CO2. Mengangkut oksigen karena keberadaan hemoglobin dalam sel darah merah kita ya atau eritrosit. Dan jumlahnya sekitar 4 sampai 5 juta milimeter kubik ya dalam tubuh kita ya. Per 1 milimeter kubik itu terdapat 4 sampai 5 juta sel darah merah atau eritrosit. Selanjutnya adalah leukosit atau sel darah putih. Nah, jumlahnya dalam tubuh 4 sampai 9.000 per milimeter kubik ya, dan bentuknya dia tidak tetap. Mengapa dia tidak tetap? Karena dia kan berperan atau fungsinya sebagai untuk melawan mikroorganisme ya. Untuk melawan mikroorganisme, jadi dia akan dia akan berusaha untuk melawan berbagai jenis parasit atau mikroorganisme lainnya
yang masuk dalam tubuh kita. Dan usia untuk leukosit ini adalah 120 hari, jadi tidak terlalu lama ya. Usianya 120 hari. Kemudian pembentukannya terjadi di sumsum tulang, ada juga di limfa, dan juga di kelenjar getah bening. Nah, untuk leukosit ini atau sel darah putih ini, dia bersifat fagositosis. Ibu rasa sudah kita bahas di semester 1 kemarin apa yang dimaksud dengan fagositosis. Jadi sel darah putih ini ya atau leukosit ini dia memiliki kemampuan untuk memakan benda asing. Ya, bedakan fagositosis dengan pinositosis ya. Kalau leukosit dia bersifat fagositosis. Kemudian juga dia bersifat diapedesis ya. Diapedesis itu apa? Diapedesis artinya leukosit ini memiliki satu kemampuan untuk bisa menembus pori-pori membran kapiler darah kita menuju kemana? Ke jaringan. Ya, jadi dia bisa berdifusi lah secara ini ya, kita bisa istilahkan dia berdifusi atau leukosit ini memiliki kemampuan diapedesis ya, menembus pori dari kapiler darah untuk menuju ke jaringan ya, menuju ke jaringan yang diinfeksi atau diserang oleh parasit. Oke, nah ini leukosit itu ada 2 tipe ya. Ada granulosit dan agranulosit. Oke, Bu berharap istilah agranulosit Oke ya. Jadi granulosit dan agranulosit. Ya, Ibu berharap kalian masih ingat jika ada penambahan A di depan kata, berarti dia menunjukkan tidak ya, tidak apa, tidak bergranulosit. Nah untuk eritrosit yang bergranulosit itu dihasilkan oleh sumsum merah dan dia memiliki butiran sitoplasma. Sedangkan untuk agranulosit dia dihasilkan oleh limfoid dan tidak ada butiran sitoplasma. Oke. Nah ini ya, ini beberapa jenis untuk sel darah putih. Jadi untuk granulosit tadi ada 3, ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan agranulosit ya atau tanpa granula itu ada 2, monosit dan limfosit. Nanti untuk sel darah putih ini kita akan lebih fokus belajar di bagian sistem pertahanan tubuh ya. Karena sel darah putih ini menjadi sistem pertahanan tubuh bagi kita untuk melawan berbagai jenis parasit atau mikroorganisme yang masuk dalam tubuh kita. Berikutnya, ya, trombosit atau istilah lainnya keping darah. Keping darah ini fungsinya untuk pembekuan darah. Nanti kita akan pelajari bagaimana proses sehingga darah kita itu bisa membeku atau awalnya menetes ya saat teriris benda tajam, kemudian bisa dia melakukan proses pembekuan darah untuk mencegah kita kehabisan darah. Dan usia untuk keping darah dalam tubuh kita ini kurang lebih 6 sampai 9 hari. Bentuknya tidak teratur dan juga tidak berinti ya. Pembentukannya terjadi pada sumsum tulang belakang dan jumlahnya dalam setiap milimeter kubik itu terdapat 200.000 hingga 400.000 sel ya atau keping darah dalam 1 milimeter kubik ini. Nah, ini adalah suatu mekanisme proses pembekuan darah yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi misalnya kalian teriris pisau nih, ada luka ya, entah pisau atau benda-benda tajam lainnya. Kemudian ini luka ya, pisau itu akan menyebabkan trombosit kita pecah. Saat trombosit kita pecah, itu akan menyebabkan atau mengeluarkan suatu enzim ya, namanya trombokinase. Jadi ingat jika ada suatu
komponen yang ada AC-nya di belakang itu berarti dia enzim. Ya, atau istilah lainnya tromboplastin. Nah, enzim ini akan mengubah. Ingat ya, enzim nanti kita pelajari di kelas 12 sifat enzim sebagai biokatalisator, berarti dia mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Nah, enzim trombokinase ini akan membantu proses perubahan dari protrombin menjadi trombin. Ya, membantu protrombin menjadi trombin, mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion Ca2+ ya. Mengubah fibrinogen ada pada plasma darah kita. Nah, benang-benang fibrin ini ya, namanya saja benang ya. Benang kalau kita terjalin ya, apa namanya, seperti jalan nanti dia bentuk benangnya. Nah, fibrinogen ini atau benang-benang fibrin ini akan menutup luka kita. Nah, tujuan lukanya ditutup untuk apa? Supaya sel-sel darah dan juga komponen darah lainnya itu tidak terus-menerus keluar. Nah, inilah prosesnya ya. Jadi, pertama terjadi luka, tentunya darah akan keluar untuk pertama. Nah, kembali lagi Ibu ingatkan bahwa jika lukanya hanya teriris bagian luarnya saja sangat tipis, itu biasanya tidak ada darah keluar. Kenapa? Karena baru jaringan epitel kita yang terlepas ya. Kalau dia sudah menembus agak dalam, itu akan semakin banyak darahnya yang keluar. Karena apa? Kapiler darah semakin banyak yang pecah. Nah, saat pecah seperti ini, itu akan menyebabkan darah kita keluar ya. Oleh karena itu, tubuh akan langsung meresponi. Meresponi dengan apa? Dengan pembentukan trombokinase ini. Nah, jadi trombosit ini akan mengeluarkan trombokinase. Untuk apa? Untuk membentuk benang-benang fibrin. Nah, ini seperti jala ya, perhatikan di gambar. Seperti jala-jala ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah agar sel darah kita ini tidak terus-menerus keluar. Nah, seperti ini. Jadi lama-kelamaan terbentuk ya benang-benang fibrin ini akan mencegah darah itu keluar ya, semacam palangnya lah, menutup pintu supaya darahnya tidak terus keluar. Nanti kita pelajari ada beberapa, ada penyakit yang di mana pasiennya itu mengalami gangguan dalam hal proses pembekuan darah, sehingga saat terjadi luka itu darahnya akan sulit membeku ya, sulit berhenti pendarahannya. Itu nanti kita kenal dengan istilah hemofili. Nanti kita pelajari di kelainan pada sistem peredaran darah. Jadi itu ya, jadi saat terbentuk benang-benang fibrin itu akan membuat darah tidak keluar lagi. Nah, bisa ya untuk komponen-komponen darah, jadi kita sudah adakah di antara kalian di sini yang mengetahui golongan darahnya? Tentunya golongan darah ada 4 jenis ya. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, nanti di kelas 12 kita akan membahas genotip dari golongan darah ini. Jadi untuk golongan darah A itu ada 2 tipe genotipnya. Untuk golongan darah B ada juga 2 tipe genotipnya, sedangkan golongan darah AB dan O itu hanya ada masing-masing satu tipe genotip. Dan nanti di kelas 12 kita pelajari di bagian hereditas. Di sini kita akan hanya membahas fenotipnya saja atau sifat yang muncul ya. Contohnya golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, golongan darah AB ini didasarkan pada keberadaan agglutinogen dan agglutinin. Apa itu
aglutinin ya. Aglutinin itu antibodi dalam tubuh, sedangkan aglutinogen itu antigen dalam tubuh. Untuk donor atau resipien ya, di sini ada istilah donor dan resipien. Apa yang dimaksud dengan donor? Donor itu berarti orang yang memberikan darahnya kepada orang lain tentunya. Dan orang yang menerima donor tersebut, orang yang menerima darah tersebut disebut dengan istilah resipien. Ya. Jadi di sini kita akan membahas donor dan resipien. Bagaimana seseorang atau kriteria yang seperti apa yang bisa mendonorkan darahnya kepada pasien yang membutuhkan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa golongan darah A itu memiliki aglutinogen A dalam tubuhnya, sedangkan memiliki aglutinin B dalam tubuhnya. Golongan darah B itu memiliki aglutinogen dalam tubuhnya dan aglutinin alfa dalam tubuhnya. Kemudian golongan darah AB itu memiliki aglutinogen A dan aglutinogen B. Makanya penggolongan darah ini didasarkan pada keberadaan aglutinogen ya. Jadi orang yang memiliki aglutinogen A dalam tubuhnya dia bergolongan darah A. Orang yang memiliki aglutinogen B dalam tubuhnya dia bergolongan darah B. Orang yang memiliki aglutinogen A dan B itu diberi keterangan atau dia golongan darahnya adalah AB. Sedangkan orang yang tidak memiliki aglutinogen dalam darahnya disebut golongan darah O. Ya. Nah, ini nanti kita bahas saat proses pendonoran atau donor resipiennya. Yang perlu diperhatikan untuk pendonor adalah keberadaan aglutinogennya. Sedangkan untuk resipien yang perlu diperhatikan adalah keberadaan aglutininnya. Oke ya. Nah, misalnya nih Angelo golongan darah A ingin mendonorkan darahnya pada siapa ya? Aristo yang bergolongan darah O. Misalnya ya, ini misalnya. Angelo golongan darah A berarti dia memiliki aglutinogen. Saat kita ingin mendonorkan, kita perlu memperhatikan keberadaan aglutinogen dalam tubuh kita. Berarti dia tidak boleh bertemu dengan aglutinin alfa. Kalau aglutinin beta bagaimana, Bu? Ya. Kalau misalnya dia punya aglutinogen alfa, ingin mendonorkan kepada orang yang memiliki aglutinin beta, itu tidak masalah. Ya kan ini sama-sama. Makanya orang yang bergolongan darah A bisa mendonorkan kepada orang yang bergolongan darah A juga. Karena tidak ada aglutinin alfa dalam tubuh golongan darah A itu. Ya, misalnya ini ya, kita kembali ke Angelo dan Aristo tadi. Angelo golongan darah A mendonorkan ke Aristo golongan darah O. Coba perhatikan di sini, Aristo memiliki aglutinin alfa dan beta, di mana saat aglutinogen A bertemu dengan aglutinin alfa itu akan terjadi istilah namanya aglutinasi atau pembekuan darah. Darahnya akan membeku. Ya, kalau kita paksakan Angelo mendonorkan darah kepada Aristo, itu akan membuat darahnya Aristo terjadi proses pembekuan darah dalam tubuhnya. Ya, coba bayangkan kalau darahnya membeku ya proses-proses yang tadi, fungsi-fungsi darah yang tadi itu tidak akan berjalan efisien ya, sehingga ya mengganggu dan bisa akhirnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, golongan darah A tidak boleh mendonorkan darah kepada golongan darah AB. Tetapi ya, coba perhatikan, golongan darah O bisa mendonorkan darah kepada A. Jadi kalau Aristo mau mendonorkan darahnya kepada Angelo, bisa. Kenapa bisa, Bu? Kan Angelo tadi tidak boleh mendonorkan darah kepada Aristo. Tapi Aristo boleh mendonorkan darah kepada Angelo. Kenapa bisa? Coba perhatikan ya. Di sini yang perlu menjadi kunci perhatian kalian adalah yang perlu diperhatikan untuk donor adalah aglutinogennya. Ya, aglutinogennya. Untuk Aristo kan tidak memiliki aglutinogen, berarti dia bebas memberikan darahnya kepada siapa saja. Karena tidak akan terjadi aglutinasi nantinya. Ya, paham ya? Ibu ulangi.
Yang menjadi perhatian kita saat proses donor darah seperti ini adalah untuk donor yang perlu menjadi perhatian adalah keberadaan agglutinogen. Golongan darah O tidak memiliki agglutinogen. Berarti dia bebas memberikan darahnya kepada siapa saja. Kenapa? Karena tidak akan terjadi proses agglutinasi. Sedangkan resipien yang menjadi perhatian adalah keberadaan agglutininnya. Meskipun Angelo memiliki agglutinin beta, tapi kan Aristo tidak memiliki agglutinogen. Ya tidak ketemu sehingga tidak terjadi agglutinasi. Sehingga bisa ya. Nah, sama halnya dengan golongan darah O memberikan ke B bisa saja karena dia tidak memiliki agglutinogen. Oke. Nah, berikutnya misalnya golongan darah AB mau memberikan darahnya kepada golongan darah A, ya. AB kepada A. Apakah bisa? Kita perhatikan. Donor perlu memperhatikan keberadaan agglutinogen. Di sini ada agglutinogen A dan beta. Sedangkan resipiennya atau penerimanya itu memiliki agglutinin beta. Ya, ini akan bertemu, jika mereka bertemu terjadi penggumpalan atau agglutinasi, tidak bisa. Kemudian kepada siapa golongan darah AB ini bisa mendonorkan darahnya? Ya, kepada sesamanya yang tidak memiliki agglutinin. Ya. Makanya kalian akan mendapat istilah di sini golongan darah O adalah orang yang paling murah hati. Kenapa? Karena dia bisa mendonorkan darahnya kepada siapa saja. Dan golongan darah AB itu yang paling seke ya atau pelit ya karena dia hanya bisa mendonorkan darah kepada dirinya sendiri. Nah, kita akan lihat grafik berikut. Nah, berikut ya. Jadi kita di sini bisa melihat di bagian kiri ini resipien atau yang menerima. Sedangkan yang atas ini donor ya. Jadi golongan darah A bisa memberikan darahnya kepada golongan darah A dan AB ya. Ini resipien artinya penerima ya. Golongan darah B bisa memberikan darahnya kepada golongan darah B dan golongan darah AB. Golongan darah AB hanya bisa memberikan darahnya kepada ya sesamanya golongan darah AB. Makanya tadi Ibu sebutkan sekali nih golongan darah AB ya. Karena dia hanya bisa memberikan darahnya kepada sesamanya golongan darah AB. Kemudian golongan darah O. Ini yang paling murah hati ya, bisa memberikan darahnya kepada siapa saja. Mengapa? Karena kita sudah pelajari di awal di slide sebelumnya bahwa golongan darah O ini tidak memiliki ya. Jadi golongan darah O ini yang paling murah hati karena apa? Dia tidak memiliki agglutinogen. Nah, yang tadi itu untuk sistem ABO ya, penggolongan darah sistem ABO. Kalian bisa coba-coba deh identifikasi golongan darah mama saya itu apa, golongan bapak saya itu apa. Sehingga kalian muncul golongan darahnya seperti apa. Ya, untuk persilangannya nanti kita bahas di kelas 12 ya. Kalian identifikasi dulu sekarang golongan darah orang tuanya apa ya, keluarga besar kalian golongan darahnya apa. Nanti di kelas 12 ini akan penting untuk kita identifikasi. Berikut adalah golongan darah resus atau sistem resus ya. Jadi ada hanya dua istilah untuk sistem ini. Yang pertama adalah resus positif dan resus negatif. Ini cukup penting juga karena bisa jika resus positif mendonorkan darah ke resus negatif itu cukup berbahaya, akan terjadi agglutinasi juga. Makanya perlu dilakukan tes secara menyeluruh pada saat kalian akan mendonorkan darah atau didonorkan darah. Menerima darah ya, atau istilahnya resipien. Nah, di sini ada untuk orang yang resus positif itu dia memiliki antigen resus dalam tubuhnya dan agglutinin resus dalam plasmanya. Sedangkan untuk resus negatif dia tidak memiliki resus dalam tubuhnya, tidak memiliki antigen resus dalam tubuhnya. Dan dalam plasmanya juga sama
sama dengan resus positif ada aglutinin ya. Jadi ini disebut resus negatif karena apa? Dia tidak memiliki antigen resus dalam tubuhnya. Kalau ini orang disebut resus positif karena dia memiliki antigen resus dalam tubuhnya. Nah, perlu dipahami bahwa penggolongan darah sistem resus ini cukup penting. Kenapa? Ibu berharap saatnya nanti ini maksudnya pada saat kalian mencari pasangan itu bisa diperhatikan, jangan sampai terjadi kasus ini ya, eritroblasis ya. Jadi saat seorang ibu resus negatif itu mengandung anak yang resus positif, untuk anak pertama masih aman. Tetapi saat ibu yang resus negatif ini mengandung anak yang kedua kali, yang resusnya positif, itu yang berbahaya. Berbahaya kepada siapa? Kepada janinnya. Mengapa? Karena si ibu yang di kandungan pertamanya kan mengandung anak resus positif. Itu darah anak ini akan masuk ke dalam darah ibunya dan diresponi dengan si ibunya ini. Ya, ini misalnya anak pertama, ibunya akan membentuk suatu antibodi. Ya, antibodi fungsinya untuk apa ya? Tentunya untuk melawan antigen yang masuk dalam tubuh. Antibodi ini akan melawan siapa? Melawan suatu komponen yang ada indikasinya resus positif. Jadi saat ibu ini mengandung anak yang kedua kali, ya ini anak pertama aman. Tetapi anak pertama ini akan membuat ibunya menghasilkan antibodi. Nah, saat anak kedua dikandung itu yang berbahaya. Karena antibodi yang dihasilkan oleh ibunya di sini itu akan menyerang si anak. Ya, menyerang si anak. Sehingga dampaknya seperti apa? Anak yang resus positif dalam kandungan ibunya itu akan mengalami suatu kelainan yang disebut dengan istilah eritrobatosis fetalis, ya, atau sel darah merahnya itu tidak berkembang dengan baik atau kurang dalam tubuhnya. Dan saat kondisi ini tidak disadari, tidak ditangani dari awal, itu akan cukup fatal bagi si janin yang ada dalam kandungan. Ya, jadi perlu diperhatikannya kalau resus negatif, ibu yang resus negatif, saat dia mengandung anak yang kedua yang resus positif, itu bisa menyebabkan anaknya menderita atau mengalami suatu kelainan, istilahnya eritroblatosis, ya, itu berhubungan dengan sel darah merahnya. Sel darah merahnya tidak berfungsi secara maksimal, ya, dan ini terjadi pada anak yang kedua, kandungan yang kedua. Kalau yang pertama tidak berdampak, tetapi kandungan si anak pertama ini akan menyebabkan ibunya membentuk suatu antibodi. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kelainan. Kita akan lanjut ke video selanjutnya.